Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Rabu 27 Juli 2022, judul renungan Tak Pernah Terlambat. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai 26. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Sebulan yang lalu saya berlibur ke Pulau Tidung. Sewaktu bersantai di pantai, sekelompok orang berteriak meminta pertolongan. Ternyata salah satu teman mereka tenggelam di laut dan tidak sadarkan diri. Syukurlah orang itu segera ditolong. Terlambat sedikit saja, mungkin ia bisa mati. Peristiwa yang kita baca hari ini seakan-akan menunjukkan bahwa Yesus datang terlambat. Ia mendapat kabar bahwa Lazarus sedang sakit keras. Maria dan Marta, saudara Lazarus, mengatakan hal itu agar Yesus segera datang dan menyembuhkannya. Namun Yesus malah sengaja tinggal selama 2 hari lagi di tempat di mana ia tinggal. Ayat 6. Ketika Yesus tiba di Betania, Lazarus sudah mati. Sudah 4 hari Lazarus terbaring di dalam kubur. Ayat 17. Maria dan Marta menyangka bahwa Yesus sudah terlambat menolong mereka. Mereka berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Namun, bukan kesembuhan yang Yesus inginkan terjadi dalam diri Lazarus, melainkan kebangkitan. Yesus kemudian menolong mereka. Yesus berseru dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Lazarus bangkit dari kematian, lalu keluar dari kuburnya. Ayat 43-44. Apa yang luar biasa dari mukjizat kali ini? Pertolongan Tuhan bukan hanya menyelamatkan Lazarus dari kematian fisik, namun juga kematian rohani. Ia jadi punya kesempatan untuk semakin dalam mengenal Yesus, pribadi yang membangkitkannya dari kematian. Bukan hanya Lazarus, namun juga Marta saat ia berkata, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Ayat 27. Ditambah lagi banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, menjadi percaya kepadanya. Ayat 45.
Pertolongan dari Yesus tepat pada waktunya. Saya berandai-andai kalau Yesus terburu-buru datang, bisa saja Lazarus disembuhkan. Mungkin peristiwa itu tidak banyak didengar oleh orang lain. Mereka tidak punya kesempatan untuk mendengarkan Injil, padahal mereka membutuhkan Injil itu. Injil Yesus yang berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Puji Tuhan. Di saat yang tepat, Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian sekaligus menyelamatkan jiwa banyak orang. Mungkin saat ini kita sedang merasa pertolongan Tuhan tidak kunjung datang. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan mengerjakan kebaikan yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Sabarlah menanti pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan juga tidak pernah terburu-buru. Pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.